Perkenalkan, nama aku Feby. Beberapa tahun lalu pernah nge-review buku, cuman itu sudah sangat lama. Setelah aku lihat-lihat lagi videoku yang lama-lama, aku jadi kayak kangen gitu, pengen nge-review buku lagi gitu. Yaudah, jadi mungkin langsung aja ya kita nge-review buku-buku apa hari ini. Jadi di sini aku punya beberapa rekomendasi buku-buku non-fiksi. Di sini ada beberapa buku non-fiksi ya, teman-teman. Nah, ini buku-buku yang buku-buku non-fiksi aku punya karena aku sebenarnya adalah kolektor novel. Cuman beberapa tahun belakangan aku pikir aku butuh untuk baca buku non-fiksi, terutama buku-buku self improvement. Oke, jadi mungkin apa aja bukunya? Kita lihat. Yang pertama itu buku dari Quraish Shihab, judulnya Perempuan. Nah, buku ini tuh sebenarnya buku turunan dari kakak sepupu aku, jadi bukunya dia, terus aku ambil bukunya karena ini ya tentang perempuan. Ini sangat-sangat penting gitu untuk perempuan baca ini, karena ini dari Quraish Shihab. Terus di sini dijelaskan tentang perempuan, dari cinta sampai seks, dari nikah mut'ah sampai nikah sunnah. Nah, dari bias lama sampai bias baru. Nah, jadi ini bukunya sudah sangat lama. Aku nggak tahu ini dari tahun berapa, kayaknya udah sekitaran 7 tahun 8 tahun yang lalu kalau nggak salah. Nah, di sini ya di daftar isinya ada ya tentang lelaki dan perempuan, terus tentang bias pandangan lama terhadap perempuan dan kecantikan, perempuan dan cinta, dan lain-lain. Pokoknya buku ini sangat direkomendasikan untuk wanita di luaran sana. Ini highly recommended untuk kalian baca. Selanjutnya ada buku Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Ini dari Mark Manson ya, bukunya dari Mark Manson. Ini jujur belum selesai aku baca. Ini aku terakhir cuma sampai di halaman 120. Mungkin karena ini adalah buku terjemahan, mungkin kalau baca yang versi Inggris, versi bahasa Inggrisnya mungkin akan lebih dapat gitu bahasanya. Ini judul aslinya itu the Subtle Art of Not Giving a Fuck gitu. Jadi kalau menurut aku sih bukunya ini lebih ke tentang pengalaman dari penulisnya ya, dari pengalamannya dia yang kelam, terus gimana cara dia menghandle itu gitu. Cuman aku sih kalau untuk buku-buku ini ya, buku-buku non-fiksi apalagi self improvement, kayaknya enakan kita baca yang penulis. Kalau untuk bahasa Indonesia cocoknya lebih enaknya itu dari penulis Indonesia gitu. Jadi kalau penulisnya orang luar, mungkin baca yang versi aslinya, versi bahasa Inggris, mungkin akan lebih enak gitu. Selanjutnya ada Seni Hidup Minimalis. Dari Francine J. Correct me if I'm wrong ya. Ini Seni Hidup Minimalis juga sudah sangat lama aku beli. Kayaknya cuma selang beberapa minggu dari aku beli ini ya, yang Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Setelah itu, karena aku waktu itu lagi kayak pengennya baca self improvement gitu, karena gak pernah punya juga buku self improvement. Jadi ya, I think I need to read this kind of books. Jadi ini tentang seni hidup minimalis, bagaimana caranya kita itu caranya hidup minimalis gitu. Jadi dijelasin kayak contohnya ya, pertama kayak dasar pemikirannya dulu, terus mana sih caranya kita itu bisa fulfill dengan kita hidup yang minimalis aja gitu. Jadi dalam kata lain, hidup lebih sederhana sih. Selanjutnya ada Girl Boss. Ini dari Sofia Amoruso. Ini buku juga udah lama aku beli ya, 2020 aku beli di Bali.
Jadi ini bukunya full English. Cuman ya lagi-lagi belum saya aku baca ya. Kayaknya buku-buku self improvement yang aku beli kayaknya belum pada selesai aku baca deh, sorry ya teman-teman. Soalnya aku baca itu bagian-bagian yang menarik bagi aku gitu. Jadi supaya nggak terbebani, nggak dibaca dari awal. Kalau aku baca novel pasti kan mulai dari awal, yang nggak mungkin kayak dari belakang terus ke tengah gitu kan. Ya kalau aku baca buku-buku self improvement itu pasti kayak gitu. Aku cari bagian mana yang menurut aku menarik. Jadi kayak gitu deh. Cuman ini bukunya bagus. Dulu aku pertama kali tahu buku ini tuh dari reviewnya Sofia Mega. Dia pernah review buku ini. Jadi pas aku ke salah satu toko buku yang di Bali dan aku lihat, kayaknya I need this book kayaknya, karena di sini ya dia menceritakan tentang apa ya, lebih ke bisnis sih kalau nggak salah bukunya. Jadi I hope someday I can finish this book. Selanjutnya jangan membuat masalah kecil dalam hubungan cinta jadi masalah besar. Nah ini aku beli buku ini karena menurut aku butuh baca buku ini ya. Ini aja sih supaya aku punya pengetahuan dasar gitu tentang hubungan. Karena pada dasarnya juga aku adalah tipe-tipe orang yang suka mempermasalahkan hal-hal kecil gitu, dan itu biasanya jadi masalah ya dalam hubungan teman-teman. Nah ya, jadi di sini di sini pokoknya dijelasin bagaimana caranya kita itu untuk tidak mempermasalahkan masalah kecil, karena biasanya masalah kecil itu yang biasanya yang jadi masalah besar gitu. Biasanya juga soal perceraian itu banyak juga yang berawal dari masalah-masalah kecil terus malah jadi besar gitu. Nah jadi menurut aku teman-teman mungkin yang punya hubungan, mungkin pernikahan, mungkin pacaran, penting untuk baca buku ini. Jadi buku ini sangat direkomendasikan untuk kalian baca. Selanjutnya, nah ini buku yang belum lama aku beli. Ini judulnya Filosofi Teras. Ini ditulis oleh Henry Manampiring. Pasti kalian juga udah familiar ya sama buku ini. Jadi buku ini tuh tentang filsafat Stoik yang dari udah berabad-abad dulu, tapi masih relate dengan kehidupan kita sekarang. Jadi ada di sini ya, aku belajar tentang pola pikir Stoik ya, bagaimana tentang selaras dengan rasio alam, terus apalagi di sini latihan mengatasi emosi. Ini pertama kali buku yang banyak banget aku stabilo. Ini juga belum selesai aku baca sih. Jadi aku kalau entah kenapa ya, kalau aku baca buku-buku self improvement itu aku kayak bacanya tuh kayak pelan-pelan, per bab, terus diresapi gitu. Jadi jadi kayak gitu ya. Abis itu aku tutup, abis itu aku melanjutkan pekerjaanku yang lain biar nggak bosen bacanya. Nah yang selanjutnya itu ada buku anti malas dan suka menunda. Nah siapa nih yang suka menunda-nunda pekerjaan? Nah salah satunya aku juga. Nah aku juga tipe yang deadlineer, suka nunda-nunda, kadang-kadang suka malas. Nah waktu itu tuh aku beli buku ini tuh karena di tahun lalu itu aku tiba di satu titik aku tuh harus menyelesaikan tugas akhir ya tesis ya waktu itu. Terus aku tuh kayak udah mumet, pikiran aku tuh kayak udah intinya malas mau ngelanjutin, nggak tahu kenapa kayak gitu. Pokoknya malas aja mau mulai, apalagi kalau setelah kita udah sempat berhenti lama gitu, habis itu kita memulai lagi tuh kayak bingung mau mulainya itu kayak gimana. Jadi waktu itu aku lihat-lihat ke Gramedia, terus dapat buku ini. Terus aku lihat-lihat ya, ada yang udah kebuka, terus aku lihat-lihat, I think I need this book. Tapi waktu itu aku nggak langsung beli, aku taruh dulu. Terus aku setelah mungkin 1 minggu 2 minggu kemudian aku balik lagi dan aku lihat lagi buku ini. Dan di situ aku berpikir, I think I really need this book gitu. Nah setelah aku baca, ternyata di sini aku baru tahu ternyata serasa malas itu sebenarnya dari ada
apa ya, beberapa pengaruhnya. Ada yang karena cemas, bisa juga karena kita stres gitu. Jadi gitu, mungkin juga karena kita kesepian. Jadi banyak lah dijelasin di buku ini. Jadi aku juga baca buku itu pelan-pelan, 1-2 bab terus aku taruh, aku resapi. Oh ya, oh jadi kayak gitu ya Feby, kamu harus kayak gini gitu. Jadi alhamdulillahnya ya, mungkin sedikit atau banyak bantuan dari buku ini, aku bisa menyelesaikan tesis aku. Thank you buku anti malas. Aku akan baca ini lagi sih. Ya baru setengah yang aku baca, ternyata ya ampun baru sampai di sini, tapi sudah sangat berpengaruh. Ya ini sangat direkomendasikan teman-teman. Ayo punya buku ini ya kalau kalian suka males-males. Nah yang terakhir ada buku dari Jose Aditya. Ini Happy Love Guide. Ini tuh aku belinya di websitenya kalau nggak salah ya, dari di websitenya Happy Love Guide. Jadi waktu itu aku kayak apa ya, I really need to know how relationship gitu, gimana sih kita itu dalam menjalani hubungan. Dan aku udah sering banget lihat Jose Aditya di YouTube, terus juga di Instagram, dan dia sering banget promosikan bukunya. Ini buku yang dia tulis, kelihatannya tebal, tapi ini menurut aku cepet banget kita baca gitu. Kayak ternyata kita itu untuk menarik apa ya, menarik kita sebagai perempuan ya, menarik lawan jenis itu kita harus bahagia dulu secara personal gitu. Jadi bukan punya pasangan lalu bahagia, tapi bahagia dulu baru punya pasangan gitu. Dan ini sangat-sangat aku rekomendasikan untuk kalian baca kalau misalnya kalian itu sedang punya pasangan, atau mau kalian itu lagi jomblo, atau mungkin sudah menikah. Ini sangat aku rekomendasikan untuk kalian baca, karena wah kita jadi tahu gitu, oh kayak gini ya caranya. Ada juga tuh trik-triknya tuh. Wah ini buku ini walaupun waktu itu aku punya agak mahal ya, kayaknya sekitaran berapa ya, satu buku 300 ribuan kayaknya, tapi I think it's really worth it. It's really worth it guys. Yay. Jadi menurut aku itu dulu ya beberapa rekomendasi buku non fiksi. Banyak kan, nggak terlalu banyak juga sih ya. Kalau kalian pengen aku reviewin buku-buku apa misalnya, just put it on kolom komentar gitu. Okay, thank you for watching, see you.